Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi renungan dan juga akan meneguhkan iman kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, mari terlebih dahulu kita berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan pada hari ini, Rabu 4 Oktober 2023. Ayat renungan kita pada hari ini, 4 Oktober 2023, dari Markus 10 ayat 27, berbunyi, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam Alkitab kita menemukan begitu banyak sekali kejadian-kejadian yang ajaib yang terjadi dan kuasa Tuhan yang melampaui akal manusia. Kita menyaksikan baik dalam perjanjian lama ataupun dalam perjanjian baru, khususnya dalam perjalanan Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang, atau juga para rasul yang juga menyembuhkan banyak orang, atau juga para nabi dalam perjanjian lama. Semua menceritakan bagaimana Tuhan sangat berkuasa melakukan segala sesuatu yang menurut akal manusia itu tidak mungkin. Saudara-saudari, dalam nats hari ini kita belajar bagaimana untuk dapat meyakinkan iman kita bahwa bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Nats hari ini merupakan bagian dari perikop kisah tentang seorang kaya yang merasa bahwa dirinya sudah melakukan segala sesuatu dan dia datang kepada Tuhan Yesus dan dia bertanya, aku sudah melakukan semua hukummu, apalagi yang harus aku lakukan? Lalu dia berkata dalam perjumpaannya dengan Tuhan Yesus, bertanya kepada Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus meminta agar dia menjual semua hartanya, memberikannya kepada orang miskin dan mengikut Tuhan Yesus. Tapi apa yang terjadi? Ternyata dia tidak berkenan, lalu dia pergi. Setelah itu Yesus berkata kembali kepada para muridnya, inilah yang menjadi nats pada saat ini, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Di ayat sebelumnya Yesus mengumpamakan betapa sulitnya seorang kaya masuk kerajaan Allah dibandingkan seekor unta memasuki lubang tiara. Saudara-saudari, kita dikatakan bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Yesus mengatakan hal tersebut karena melihat respon para murid ketika Yesus mengumpamakan bahwa sulit orang kaya untuk masuk kerajaan surga. Mereka tercengang, mereka bingung bagaimana mungkin hal tersebut dapat terjadi. Lalu Tuhan Yesus menjawab, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita menyaksikan di dalam Alkitab begitu banyak kejadian peristiwa ajaib yang Tuhan lakukan, apakah kita percaya bahwa hal yang sama juga pasti dapat Tuhan lakukan pada masa kini di dalam hidup kita? Acap kali mungkin kita hanya mendengar, kita menyaksikan, kita membaca di dalam Alkitab, tapi ketika pergumulan, ketika kesulitan kita hadapi, maka kita pun dipertanyakan apakah mengimani bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu yang di luar akal pikiran kita. Seringkali manusia menggunakan akal pikirannya saja, memperhitungkan segala sesuatu hanya dengan akal pikirannya. Dia lupa untuk menyertakan Tuhan. Lupa seringkali manusia untuk meminta Tuhan hadir turut serta dalam setiap rencananya, dalam setiap konsep kehidupannya. Saudara-saudari, itu sebabnya banyak orang yang merasa gagal dan kecewa ketika dia menggunakan hanya akal pikirannya saja. Tetapi ketika kita bersandar kepada kuasa Tuhan, maka segala sesuatu sangat mungkin terjadi. Bahkan yang menurut manusia itu unlogik, tidak masuk akal, bagi Tuhan semua sangat mungkin. Dan hanya orang-orang beriman yang mampu mengatakan,
bahwa Tuhan sanggup melakukan melebihi dari apa yang kita pikirkan. Yang Tuhan inginkan adalah kita berserah kepadanya. Yang Tuhan inginkan adalah kita percaya kepadanya. Yang Tuhan inginkan adalah kita tetap setia kepadanya, mentaati hukumnya, perintahnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah hari ini kita semakin memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan yang sanggup membelah laut ketika orang-orang Mesir pergi dari tanah perbudakan, ketika orang-orang Israel pergi dari tanah perbudakan, itu juga adalah Allah yang mampu menyelamatkan kita pada masa kini. Jika kita percaya bahwa Yesus sanggup bahkan menyembuhkan orang yang sakit lumpuh 38 tahun yang kita baca di dalam Alkitab, maka dia juga adalah Yesus yang kita percayai, yang sanggup melakukan hal yang sama, keajaiban yang sama pada masa kini. Karena Allah kita adalah Allah yang tidak akan pernah berubah. Kuasa Allah kita adalah kuasa yang tidak akan pernah berubah. Allah yang disembah pada masa dulu, sekarang sampai selamanya tidak pernah berubah. Oleh karena itu, jika kita membaca Alkitab, kita menyaksikan banyak keajaiban terjadi dalam hidup kita masa kini, juga pasti akan dapat terjadi. Karena dia adalah Allah yang tidak akan pernah berubah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, berapa kalikah hati kita tawar hati ketika kita menghadapi pergumulan dan berkata bahwa kita tidak punya lagi pengharapan, bahwa kita tidak punya lagi jalan keluar. Ingatlah, kita memiliki Tuhan yang lebih hebat. Kita memiliki Tuhan yang lebih berkuasa. Jangan masalahmu menjadi berkuasa atas hidupmu. Jika kita menghadapi masalah, jangan katakan, oh Tuhan, aku punya masalah yang besar. Tapi marilah kita katakan, hei masalah, aku punya Tuhan yang besar. Dan kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Siapapun kita, saudara-saudari yang hari ini mendengarkan firman Tuhan, jika ada yang sedang memiliki pengharapan, memiliki impian, atau yang sedang sakit, di dalam kondisi terbaring sekalipun, berdoalah, minta pada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Rancangannya selalu mendatangkan kebaikan. Dia sanggup melakukan sesuatu yang menurut manusia tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan sangat mungkin. Dia Allah yang berkuasa, Allah yang kaya, Allah yang memiliki segala sesuatu, Allah pemelihara hidup kita. Maka dia sanggup untuk mencukupkan, memenuhi setiap kebutuhan kita. Kiranya saudara-saudari kita semua diberkati melalui firman Tuhan hari ini. Dan kiranya kita memiliki kekuatan dan topangan melalui Roh Kudus untuk melakukan yang seturut dengan kehendaknya. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengarkan pada hari ini. Terima kasih Engkau telah mengajarkan kami melalui kebenaran firman-Mu, agar kami tidak meragukan kuasa-Mu. Kuasa-Mu yang dapat menyembuhkan, kuasa-Mu yang dapat menolong, kuasa-Mu yang dapat memelihara hidup kami. Kami tidak akan takut dan gentar, karena kami mengingat bahwa kami memiliki Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu di luar pikiran manusia. Berkatilah kami pada hari ini, untuk segala aktivitas kami serahkan kepada Tuhan. Pekerjaan kami juga, demikian juga keluarga kami, semua kami serahkan kepada Tuhan. Dan kami mohon ampun untuk dosa yang kami lakukan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat beraktivitas untuk hari ini. Tetap percaya dan beriman kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.